Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hanjo Genius. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang bisa dijadikan untuk persiapan menghadapi ujian matematika kelas 9 ya, kelas 9 untuk ujian kelulusan di tingkat SMP. Jadi simak video ini dari awal sampai habis supaya nggak gagal paham. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai saja dari soal nomor 1. Saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan di sini ya. Saya akan kasih langsung cara mengerjakannya saja. Di sini di nomor 1. Ada soal 4 akar 12 dikurang 3 akar 2 dikali akar 24. Maka di sini kita perhatikan ada operasi campuran, ada kurang dan kali. Maka yang kali kita kerjakan lebih dahulu. Karena ini dia perkalian, maka akarnya itu tidak perlu kita samakan. Di sini 4 akar 12 kita ubah dulu ya supaya pengoperasiannya nanti pada akhirnya lebih sederhana. Ini jadinya 4 kali 3, kemudian dikurang. Yang ini berarti 3 akar 48 ya jadinya ya. Kemudian di sini untuk 4 akar 4 kali 3, 4-nya kita keluarkan jadi 4 kali 2, akar 3-nya nggak bisa, jadi tetap akar 3. Sedangkan di sini 3 akar 48, 48-nya kita ubah, 3-nya tetap, nggak usah pakai kurung lagi, jadi 16 kali 3, sehingga di sini jadinya 8 akar 3, dikurang 3, dikali akar 16 kita keluarkan jadi 4, akar 3 tetap. Nah, sehingga jadinya 8 akar 3 dikurang 12 akar 3. Jadi jawabannya negatif 4 akar 3. Jawabannya yang ini. Lanjut ke nomor berikutnya. Belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal AC-nya 12 dan luasnya 960. Keliling belah ketupat ABCD. Oke, untuk mencari keliling sebuah belah ketupat, tentu saja kita harus tahu panjang sisinya. Di sini petunjuknya adalah luasnya. Salah satu diagonalnya anggap aja ini A, ini B, ini C, ini D. AC-nya itu 60, berarti kita anggap aja di sini 30 sama 30 ya, karena mereka perpotongannya pasti sama panjang. Kemudian sekarang kita perlu panjang sisinya di sini. Tentu saja kita akan memanfaatkan diagonal yang lain ya, yang belum kita ketahui, sehingga nanti kita bisa manfaatkan salah satu segitiga yang ada di sini untuk mencari berapa panjang sisi dari belah ketupat. Oke, masih ingat di sini kalau diketahui luasnya pasti kita akan menggunakan rumus luas belah ketupat, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Kita masukin angkanya 960 sama dengan diagonal satunya anggap aja yang tadi ya 60 dikali dengan D2 per 2. Yang ini kita boleh coret-coret, ini jadi 30, berarti D2-nya itu sama dengan 960 dibagi 30. Nah, jadi coret-coret, sisa 32 sama dengan D2. Oke, berarti panjang diagonal 2-nya adalah 32. Berarti masing-masing di sini adalah 16 dan 16. Dengan memanfaatkan salah satu segitiga ini yang saya arsir, di sini ada 30 sama 16, kita gunakan Pitagoras untuk mencari berapa panjang sisinya. Ini coret aja, sama-sama bagi 2, ini jadinya 8, ini ada 15. Jadi 8 15 pasangannya di triple Pitagoras adalah 17. Kita kali 2 jadi 34. Oh, berarti di sini semuanya 34. 34, 34. Nah, berarti 34-nya ada 4. Berarti kelilingnya 34 dikali 4. Jawabannya 130. Nah, jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 di sini adalah operasi aljabar biasa. Jadi kita cuma tinggal mengalihkan saja dulu yang ini, yang di luar tanda kurung. Ini anggap aja langsung min 5 ya. Kita kali ke dalam. Berarti sini saya tulis ulang jadinya 3A kuadrat ditambah 6AB dikurang dengan 6B kuadrat, langsung min 5B kuadrat, terus positif 10A kuadrat positif 5AB. Oke, sekarang kita cuma tinggal mengoperasikan yang suku-suku sejenis saja.
Berarti di sini ada 3A kuadrat, berarti sama 10A kuadrat. Berarti jadi 13A kuadrat, terus 6AB sama 5AB. Berarti di sini jadinya positif 11AB. Terus di sini min 6B kuadrat dikurang 5AB kuadrat, berarti jadi min 11B kuadrat. 13 positif 11 dan negatif 11. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 4. Dari 100 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, dapat 52 siswa mengikuti ekstrakurikuler basket. Kemudian ada ekskul bulu tangkis. Jika 20 siswa mengikuti kedua-duanya, oke. Banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler maupun bulu tangkis. Oke, yang di sini kita menggunakan rumus semesta ditambah dengan irisan sama dengan lainnya ya. Semesta itu maksudnya semuanya ada 100 orang, ditambah irisan berarti yang mengikuti kedua-duanya 20 orang, lainnya berarti sisanya ada 52, ada 60, dan yang ditanyakan itu faktor X ya. Di sini ada 120, di sini ada 112 tambah X, berarti X-nya sama dengan 120 dikurangi dengan 112, berarti X-nya sama dengan 8. Oke, jawabannya 8 orang. Lanjut, nomor 5. Di toko beauty, harga 2 tas sama dengan harga 5 sepasang sepatu. Oke, di sini kita anggap aja tasnya sebagai T. Kemudian di sini sepatunya kita anggap S gitu ya, biar enak. Berarti di sini jadinya 2T itu sama dengan 5S. Kemudian sementara harga 4 tas dan sepasang sepatu adalah 1.100.000. Oke, berarti dia bilang 4T ditambah dengan sepasang sepatu ya. Sepasang sepatu berarti 1S sama dengan 1.100.000. Nah, jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli. Oke, di sini yang ditanyakan nanti adalah 3T plus 2 sepatu katanya. Itu harganya berapa? Maka di sini kita cari dulu berapa tas, berapa sepatunya. Nah, di sini kita punya dua variabel yaitu T sama S. Di sini kita ubah aja deh, yang ini T-nya itu berarti sama aja dengan 5S per 2 ya jadinya ya. Jadi kita substitusikan nilai T yang ada di sini kita gantikan dengan 5S per 2 supaya jadi satu variabel. Berarti 4 dikalikan 5S per 2. Nah, seperti ini ditambah dengan S sama dengan 1.100.000. Oke, yang ini kita sederhanain, berarti ini sisa 2, berarti 10 S ya jadinya ya, 2 kali 5, 10. 10 tambah 1 S, berarti jadi 11 S, sama dengan 1.100.000. Oke, berarti S-nya sama dengan 1.100.000 dibagi 11, berarti sisa 100.000. Kita dapat harga sepatunya berarti 100.000, berarti tinggal kita masukin tuh ke sini nih. Balikin lagi, harga tasnya itu berapa? Katanya tadi kan 5S per 2. Ya udah 5 dikali dengan 100 dibagi 100.000 ya maksudnya ya, bagi 2. Ini kan 100.000 bagi 2 berarti kan sisa 50.000 ya. Nah, 50.000 kali 5 berarti 250.000. Berarti tasnya 250.000. Sepatunya 100.000. Masukkan itu 3 dikalikan dengan 250.000 ditambah dengan 2 dikali 100.000. Nah, berarti kan di sini jadinya 750.000 ditambah dengan 200.000. Berarti jawabannya adalah 950.000. Oke, jawabannya yang pertama. Lanjut, nomor berikutnya. Di sini diketahui X kurang dari 10, X itu ini maksudnya elemen ya. Elemen, anggota dari bilangan prima. Di sini kita bacanya dari belakang aja biar gampang. X itu bilangan prima yang kurang dari 10, berarti anggota dari P itu adalah 2, 3, 5, 7. Nah, sedangkan si Q ini dia anggotanya adalah bilangan ganjil yang berada di antara 1 dan
10. 1 dan 10. Q itu anggotanya adalah 3, 5, 7, 9. Nah, yang ditanyakan adalah, nah ini, wah ini soalnya nih error nih. Nah, di sini mungkin maksudnya P irisan. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya irisan deh kayaknya itu. P irisan Q. P irisan Q berarti anggota yang sama ya. Kalau dia tandanya N itu berarti irisan, berarti anggota yang sama. Anggota yang sama apa? 3, 5, 7. Berarti jawabannya pertama. Kemudian selanjutnya, diketahui panjang sisi pada segitiga siku-siku adalah 6, 8, 10, 23, 13, 25, 16, 5, 5 akar 2. Ini akar nih kayaknya ya. Ini akar nih kayaknya. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan mana yang merupakan triple Pythagoras. Sederhanakan aja ya. Nah, sederhanakan. Ini jadinya sama-sama bagi 2, ini 3, 4, 5. Oh, berarti 3, 4, 5. Triple Pythagoras ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya, jadi kalau yang ini kita cek dulu ya, sisi terpanjangnya kita kuadratin, berarti akar 13 dikuadratin, apakah dia sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat? Ternyata 13 itu sama dengan 4 tambah 9, benar ya? Oke, berarti yang kedua juga benar. Yang ketiga ini 4, 5, 16 ya. Di sini dia bukan triple Pythagoras. Karena dia kalau disederhanain juga nggak bisa. Nah, ini bukan triple Pythagoras. Yang ketiga ini salah. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat kalau mau dicek itu boleh dengan cara yang sama ya di sini. Yang paling panjang kan 5 akar 2 ya. Berarti 5 akar 2 kita kuadratin sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Benar nggak tuh? Jadinya di sini 5-nya dikuadratin 25 kali 2. Nah, akar 2 kalau dikuadratin akarnya hilang. Sama dengan 25 ditambah 25. Berarti sini 50 sama dengan 50. Benar ya? Maka di situ yang triple Pythagoras adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Ini jawabannya kayaknya di setting kayaknya buat di awal semua ya. Tapi jangan dihafalin. Oke. Kemudian di sini urutan pecahan dari yang nilainya terbesar adalah, di sini kalau kita mengurutkan pecahan, ini kan bentuknya beda-beda ya. Jadi kita harus samain aja. Jadiin dalam bentuk persen deh kayaknya lebih gampang. Ini kan udah persen nih, aman. 5/8 cara mengubah dalam bentuk persen kan berarti tinggal kali dengan 100 saja ya. Kali dengan 100. Ini jadinya 12,5. Ups. 12,5. Jadi ingat-ingat tuh 100 kalau dibagi dengan 8 itu 12,5. Ya udah, ini kalau kita kalikan jadinya 62,5% ya jadinya ya. Kemudian di sini ada 67. Nah, ini dia jadinya 67%. Ya kalau yang ini 74%. Oke, kalau begitu berarti tinggal kita urutin doang. Berarti 2,5 berarti 5/8-nya itu yang pertama ya. Itu yang paling kecil. Tapi di sini yang diminta kan nilai dari yang terbesar. Oh, dari yang terbesar berarti 74/100 atau 74%. Kemudian 72%. Kemudian kita tandai aja ya yang di sini sesuai dengan urutannya. 1 ini sesuai dengan urutan yang diminta terbesar. Ini yang kedua, terus ini yang ketiga, yang ini yang keempat. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini nih. Selanjutnya nomor 9. Di sini ada fungsi f dirumuskan dengan bentuk seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai f min 6. Ya udah, berarti di sini kita lihat kan x-nya itu diganti dengan min 6. Ya udah, tinggal kita masukin aja di sini 5 ditambah dengan 3 dikali min 6 ditambah dengan ini berarti min 6 dikuadratin dulu baru dibagi 6. Berarti di sini jadinya 5 ditambah dengan negatif 18 ya. Ditambah dengan 36 bagi 6. Oke, berarti di sini jadinya min 13 ditambah dengan 6. Berarti jawabannya min 7. Tuh, min 7. Next.
Nah, di sini ada perpangkatan. Ini 11 pangkat 1/3 ya. 11 pangkat 1/3. Di sini 11 pangkat 1/3. Karena udah punya pangkat, dipangkatin lagi. Berarti pangkatnya dikali. Berarti 11 dipangkatin 1/3 dengan min 6-nya kita sederhanain jadi min 2 ya. 11 pangkat min 2 tuh jadinya. Ini kalau pangkatnya negatif berarti artinya 1/11 pangkat 2. Pangkatnya positif. Berarti 11 pangkat 2, 1/121. Nah, jawabannya adalah yang pertama. Tapi jangan dihafalin ya, bukan yang pertama. Ini nih kayaknya soalnya itu dari aplikasi gitu. Jadi di setting bahwa yang pertama itu yang benar. Tapi kalau di aplikasinya pasti nanti soalnya diacak itu pilihan jawabannya. Jadi jangan dihafal. Nomor 11. Di sini ada operasi. Di sini kalau operasi bilangan gini, ingat yang di dalam kurung itu lebih kuat dibanding dengan perkalian maupun pembagian. Jadi kita harus ngerjain yang dalam kurung dulu, walaupun di sini ada perkalian ya. Jadi di sini min 25-nya tetap aja dulu. Min 25-nya tetap kita kali dengan 8 tambah negatif 9. Ingat kalau ini tambah bilangan negatif gini, itu artinya dikurang 8 kurang 9, berarti jadinya minus 1. Dibagi dengan, nah ini 2 kurang 7, 2 kurang 7. Berarti minus 5 ya. Nah, ini tinggal kita kali, kita bagi. Kalau negatif kali negatif kan positif. 25 positif jadinya ya negatif 25 dikali min 1 itu adalah 25 positif. Dibagi negatif 5. Ya udah sih jadinya negatif 5 lagi. Untuk yang ini syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya ini maksudnya kayaknya kongruen gitu deh. Kongruen. Supaya kongruen gimana? Coba kita lihat di sini. Sudut yang ini sama ini bersama ya, sama persis karena bertolak belakang. Kalau begitu berarti ada dua sisi yang mengapit satu sudut, berarti di sini artinya yang memenuhi adalah sisi sudut sisi. Maksudnya adalah di sini ada sisi, dua sisi mengapit satu sudut. Nah, ini namanya sisi sudut sisi. Jumlah bilangan antara 10 dan 50 yang habis dibagi 3. Oke, untuk soal yang tipenya begini, ini kan kalau dia habis dibagi 3 itu artinya berarti bilangannya harus kelipatan 3 ya. Jadi kita harus cari bilangan pertamanya berapa, bilangan terakhirnya berapa. Karena ini cuma 10 sampai 50, ini enak nih. Bilangan pertama atau A-nya itu adalah berapa nih? Bilangan kelipatan 3 yang berada di antara 10 dan 50. Yang paling kecil itu adalah 12. Sedangkan bilangan yang paling terakhir atau UN kita lambangkan, ini berarti yang di bawah 50, tapi dia harus kelipatan 3, yaitu 48. Kenapa nggak 49? 49 kan nggak bisa dibagi 3. Gitu. Jadi kita pilih yang paling besar yang bisa dibagi 3, yang berada di interval 10 sampai 50. Kemudian di sini kita masukin deh tuh ke dalam rumus untuk mencari berapa banyak bilangannya dulu ya. Dari 10 sampai 50 itu yang habis dibagi 3 ada berapa. Kita gunakan rumus UN aja ya. UN itu kan A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukin tuh. UN-nya kan 48. Terus A-nya itu 12 ditambah dengan N kurang 1. N-nya itu yang mau kita cari. B-nya itu karena habis dibagi 3 berarti 3 bedanya. Ini kalau kita kurangin 48 kurang 12 itu kan jadinya 36 ya. 36. Nah, 36 ini kita bagi aja lagi dengan 3. Ini jadinya 12. Berarti di sini N kurang 1 itu sama dengan 12. Berarti N-nya berapa? Ya 13 dong. Nah, sekarang ketika kita udah dapat N-nya, ya udah kita masukin ke dalam rumus Sn yang simpel. N per 2 dalam kurung A ditambah karena suku terakhir diketahui tambah UN. Berarti di sini jadinya 13 per 2 dalam kurung 12 tambah 48. Ini berarti jadinya 13 per 2 dalam kurung 60 ya. 60 berarti 60 bagi 2 itu adalah 30. Nah, kita kalikan 13 kali 30 jadi 390. Nah, itu jawabannya. Oke, lanjut nomor berapa nih? Pokoknya
Di sini diketahui ada diagram lingkaran jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan renang ada 96 orang. Oke, ini 96 orang. Kemudian banyak siswa yang ikut kegiatan drama. Dramanya berapa? Oke, ini kita cari dulu ya, drama ini berapa derajat. Ini kan kalau nggak ada angkanya tapi ada tanda siku-siku itu artinya dia 90 derajat. Kita tambahin satu lingkaran itu kan 360 derajat. Berarti kita tambahin aja dulu yang ada nih. Nah, jadi drama itu sama dengan 360 derajat dikurangi jumlah dari mereka ini. Ada 90 tambah 60, 150, 150 tambah 80 berarti 230. 230 tambah 100 berarti 330. Nah, berarti jadinya 30 derajat doang tuh dramanya, 30 derajat. Nah, karena di sini renangnya udah diketahui ya udah kita bandingkan aja. Nah, jadi di sini derajat 30 derajat ya sama derajat 80 derajat yang diketahui. Terus orangnya yang ditanyakan kan yang 30 derajat itu berapa? Ya udah, berarti itu kita anggap X ya. Di bawahnya 80 derajatnya 96 orang. Nah, udah sedangkan sederhanakan ini 8 sama 96 bisa disederhanakan sama-sama bagi 8 di 12 ya. Kita kali silang. Berarti X-nya ini satu nih sama dengan 36. Oke, jawabannya 36. Kemudian maket sebuah kompleks perkantoran dibuat dengan skala 1:150. Maket tuh kayak miniatur gitu ya. Panjang dan lebar gedung sebenarnya berturut-turut 60 meter dan 39 meter. Lebar gedung dalam maket itu berapa? Ya udah di sini kan yang diminta lebar gedungnya doang. Ya udah kita pakai lebarnya aja. Yang lebar tuh yang mana? Nih. Kita jadikan dalam cm ya. Ini jadinya 39. Kalau dijadikan cm berarti 3.900. Nah, karena kita mau mencari lebar maket atau lebar ya maket aja deh. Sama dengan berarti kan cuma tinggal dibagi aja ya. Ini tinggal kita bagi dengan skalanya 3.900 dibagi dengan skalanya yaitu 150. Maka coret-coret 350 bagi 15. Berapa tuh? 26 ya. 26. Oke, lanjut. Sekarang soal berikutnya. Pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam satu kali, peluang muncul satu gambar dan satu angka. Oke, kalau 3 keping uang logam itu dilempar, itu ruang sampelnya itu adalah 8 ya, 8. Jadi di sini kan kalau untuk menghitung peluang itu kan NA per NS ya, NS. Nah, NS itu ruang sampel. Kalau 3 keping uang logam itu kan karena satu keping kan 2 keping berarti 2 kali 2. 3 keping 2 kali 2 kali 2 berarti jadinya 8. Itu yang di atas. Nah, ini spesial untuk yang ini ya, satu gambar 2 angka, yaitu berarti tinggal ditambahin aja angkanya, 1 tambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 per 8. Gimana kalau 2 angka 1 gambar? 2 angka 1 gambar. 2 gambar 1 angka sama. 2 tambah 1, 3. Gimana kalau yang tiga-tiganya gambar? Tiga-tiganya gambar berarti 1. Nah, kalau mau lebih jelasnya di situ kita buat titik ruang sampelnya ya. Bikinnya gini nih. Bikin AA, AG, GA, terus GG. Terus kita bikin gambar lagi AA, AG, GA, GG. Nah, yang sebelah kiri itu kita tambahin A semua. Sebelah kanan tambahin G semua. Nah, dari sini kan kita bisa melihat nih, kalau satu gambar 2 angka, satu gambar 2 angka, berarti yang ini memenuhi, yang ini memenuhi, yang ini memenuhi ya. Itu kan berarti ada 3. 3 dari berapa? 3 dari 8. Ya udah 3 per 8 jawabannya. Kemudian nomor 17. Di sini luas lahan Pak Andri berapa? Oke, luasnya berapa ya? Sini 4, sini 4, berarti sini 4. Oke, di sini yang garisnya 2 itu 12, 12, 12. Kita diminta untuk mencari luasnya ya. Cari luasnya berapa? Oke. Jadi di sini untuk mengetahui berapa luasnya, kita bisa potong-potong atau bisa aja di sini kita malah bukan memotongnya, malah di sini kita cari berapa anunya ini,
Nah, luas secara kotaknya semuanya berapa. Nah, seperti itu boleh ya. Jadi di sini ukurannya kan kalau secara keseluruhan dari sini ke sini itu kan berarti, sebentar, ini kok error ya. Soalnya ukurannya beda. Di sini ada 12 kan 24 ya berarti ya sini ya. Tapi kok di atas 4 di situ 12. Nah, ini ada error nih. Soal yang kayak gini nih berarti dia salah nih. Nah, ukurannya udah salah. Kalau ukurannya udah salah, gimana bisa dapat jawaban yang benar? Keliru ya, angkanya keliru. Tapi di sini ada pilihan jawabannya nih, 352. 352 tuh. Kalau nggak ada jawabannya udah jawab aja 352. Lanjut di sini Pak Anton membeli sepeda motor seharga 8.500.000. Sepeda motor tersebut diperbaiki dengan biaya 500.000. Setelah itu sepeda motor itu dijual dengan harga 10.800.000. Persentase keuntungan yang diperoleh oleh Pak Anton. Oke, di sini kita hitung modalnya dulu ya. Di sini kan awalnya belinya 8.500.000. Kemudian diperbaiki 500. Berarti modal si Pak Anton ini itu adalah 8.500.000 ditambah 500.000, berarti jadinya 9 juta. Nah, 9 juta. Kemudian di sini harga jualnya. Harga jualnya itu adalah 10.800.000. Berarti kalau harga jualnya 10.800.000, untung berapa tuh? Untungnya berarti tinggal kita kurangin aja ya. Berarti 10.800.000 dikurangi 9 juta, berarti 1.800.000. Nah, 1.800.000. Nah, yang diminta itu adalah berapa persentase keuntungan. Kalau persentase keuntungan, persen untung itu tinggal berapa untungnya dalam bentuk rupiah, kita bagi dengan modal ya. Patokan kita modal di bawah, baru kita kali dengan 100%. Jadi di sini rupiah untungnya itu adalah 1.800.000. Kita bandingkan dengan 9 juta. Dikali dengan 100%. Coret aja nolnya. Ini kan ada nolnya 5 di atas ya, di bawah ada 6. Berarti kita coret seperti ini. Ini sama 90 ya. Saya sederhanakan sama-sama bagi 18. Ini 1, ini 5. Jadi 100 bagi 5. Jadi jawabannya 20%. Lanjut, panjang jari-jari dua buah lingkaran masing-masing 21 dan 3. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran 30. Panjang garis persekutuan luar berapa ya? Jadi di sini jari-jari dua buah lingkaran masing-masing 21 dan 3. Jadi di sini kalau kita diminta untuk mencari berapa panjang garis singgung garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, itu jari-jari ini tinggal kita kurangin aja ya. Sisanya nanti pakai Pythagoras saja carinya. Jadi di sini jari-jarinya kalau dikurangin R besar dikurang R kecil itu adalah 21 kurang 3, 18. Nah, sisanya tinggal kita pasangin dengan 18. Dimana jarak pusat itu selalu, kok 18 sih? 30, sorry. Nih JP-nya atau jarak pusatnya itu adalah 30. Ini kita anggap simir ya selalu. Jarak pusat itu selalu kita anggap simir. Kalau mau pakai triple Pythagoras ini enak nih, nggak usah pakai rumus Pythagoras. Pakai triple Pythagoras sederhanakan sama-sama dibagi 6 ya. Sama-sama bagi 6 ini jadi 3, ini 5. 3, 5 di triple Pythagoras kan pasangannya 4. 4-nya tinggal dikalikan dengan 6 karena tadi sama-sama bagi 6. Berarti jadinya 24. Nah, gitu aja jawabnya. Kemudian yang ini penyelesaian pertidaksamaan. Oke, di sini kita kalikan dulu ke dalam ya. Yang ini yang ada dalam kurung ini kita kalikan jadi min 6x min 9 plus 2. 2-nya kan di luar tuh, jadi jangan dikalikan dengan yang di luar, di min 3 ini. Kemudian ini min 4/3 dikali 3x lebih dari sama dengan 4/3 dikali 3x. 4 kali 3 bagi 3 berarti 12 bagi 3 ya tetap 4x. 4/3 dikali dengan 1 berarti 4/3.
Oke, ini kalau nggak mau ribet, ini tinggal kita kalikan aja ya dengan 3. Berarti semuanya nanti dikali 3 tanpa terkecuali. Berarti di sini jadinya min 18x min 27 ditambah 6 lebih dari sama dengan 12x. Ini jadinya positif 4. Nah, nggak ada pecahannya lagi kan. Nah, sekarang ini tinggal kita pindahin aja x-nya di sebelah kiri ya. Ini 12x berarti min 18x dikurang 12x lebih dari sama dengan ini 4 ditambah 27 dikurang 6. Berarti ini min 30x lebih dari sama dengan 31 kurang 6 berarti berapa? 25 ya. 25. Berarti x itu karena ini dibagi dengan negatif, berarti yang ini tinggal kita balik ya, harus dibalik karena ini dibagi dengan negatif. Berarti 25 per negatif 30. Sederhanain aja. Sama-sama bagi 5, ini 5, ini 6, berarti jawabannya X kurang dari sama dengan negatif 5 per 6. Nah, kemudian luas permukaan bangunan tersebut berapa? Oke, luas permukaan di sini ada bangunan kerucut sama tabung. Untuk kerucut itu tingginya karena di sini 30 seluruhnya, berarti tinggi kerucutnya itu adalah 24. Jari-jarinya pasti sama, yaitu 7 ya. Nah, kalau untuk kerucut kan kita perlu garis pelukis untuk mencari berapa luas permukaannya. Di sini 724 pasangannya 25. Ya udah, ini berarti tinggal kita hitung aja. Untuk yang kerucut itu rumusnya karena di sini luas permukaan berarti bagian yang di luar aja yang kita hitung, jadi PRS saja, selimutnya doang yang kita hitung. Alasnya nempel sama tabung. Di sini untuk tabungnya selimutnya aja 2 PRT. Kemudian sama alasnya yaitu PR kuadrat. Nah, silakan di situ tinggal kita hitung. Ini kan jari-jarinya 7, berarti di sini kita pakai 22 per 7. Ini boleh dihitung secara masing-masing ya. Boleh dihitung masing-masing, boleh juga enggak. Di sini kalau dihitung masing-masing jadinya gini, kali 7 kali dengan 25. Nah, ini jadinya 22 dikali 25 berarti 550. Terus yang ini berarti jadinya 2 kali 22 per 7 dikali 7 dikali dengan tingginya 6. Berarti di sini 44 kali 6 berarti jadinya 264. Kemudian sini 22 per 7 dikali 7 kali 7 berarti jadinya 154. Nah, ini tinggal kita tambahin ya. Kita tambahin semuanya totalnya. Ini tambah ini tambah ini. Maka jawabannya adalah 8, ini 6 simpan 1 berarti 9, 968. Jawabannya ini. Kemudian yang ini A adalah titik pusat persegi PQRS, luas daerah yang diarsir pada gambar disebut. Kalau di sini dia pas di titik tengah, otomatis berarti ukuran dari daerah yang diarsir itu adalah 1/4 dari luas ini ya. 1/4 dari luas PQRS. Ukurannya tadi 8 ya. Udah berarti 1/4 dikali dengan 8 kali 8. 2 berarti 16. Ini jawabannya. Kemudian yang ini kerucut biasa ya. Volume bangunan tersebut berapa? Kalau kerucut kan rumusnya apa? Volume kerucut. Nah, ini PR kuadrat T per 3. Berarti tinggal masuk ini jari-jarinya 7, berarti 22 per 7 dikali dengan 7 dikali dengan 7 dikali dengan T-nya itu 10 per 3. Nah, berarti jadinya tetet. Nah, ini jadi berapa nih? Ini berarti 154, berarti 1540 dibagi 3. Ini error nih. Mereka ini maksudnya mau bikin gini kah? Sepertinya begitu. Kalau misalnya itu adalah luas permukaan 2 bangunan, berarti bolanya misalnya kita tambahin bola ya. Kayaknya itu gambarnya rada-rada. Jadi di sini volume bola itu kan 2 PR kuadrat 2 PR pangkat 3 per 3. Berarti kalau kita masukin jadi berapa nih?
2 dikali 2 per 7 dikali dengan 7 dikali dengan 7 kali dengan 7. Ini berarti habis, berarti per 3 jangan lupa. Nah nih berarti 44 kali 49, 44 dikali dengan 49 berarti jadinya 16, 36 tambah 16 berarti 52, kemudian 36 berarti sini jadinya 2156 berarti di sini 2156 per 3. Nah kalau kita tambahin ke atas berarti 2156 bagi 3. Nah ini jadinya 3696 per 3. Iya tuh 1232. Nah tuh ternyata dia bangunannya bener tuh. Ini setengah bola di bawah nih, gambarnya kurang beres, jadi jawabannya adalah yang ini ya. Jadi di situ maksudnya ini adalah sebenarnya gabungan antara setengah bola sama kerucut tuh di atasnya. Kemudian ini diketahui perbandingan antara AE dan ED. AE dan ED. Oke, ini 3, ini 2. Yang ditanyakan panjang EF. Nah, ini kalau mau cepet gini, X sama dengan langsung aja 26 dikalikan 3. Berarti 26 kali 3 ditambah dengan 36-nya dikalikan dengan 2. 36 kali 2 perbandingannya tinggal kita tambah 2 tambah 3. Ini berarti kan jadinya 78 ditambah dengan 72 per 5 berarti 150 bagi 5 berarti 30. Jawabannya 30. Lanjut, di sini jika luas juringnya 42, untuk POQ berarti sini 42 cm kuadrat, SOR-nya berapa? Ya udah kita bandingin aja ya, 105 derajat banding dengan 75 derajat. Nah, ini kita udah tahu 42 cm per X-nya kita nggak tahu. Nah, ini kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 15 aja ya. Di sini jadinya 7, di sini jadinya 5. Ini kita sederhanain ke kanan lagi, ini 1, ini 6. Berarti kita kali silang, berarti X-nya sama dengan 30. Kalau yang ini sudutnya katanya sudut ABE. Ini berarti ya, ACE sama ADE itu 93. Nah, ini kan sama-sama sudut keliling semua ya, berarti kita bagi 3 sama besar nih. Jadi mereka masing-masing itu 31, 31, dan 31. Oke, besar AOE-nya berapa? AOE-nya ya berarti di sisi 31-nya. Ini kan sudut pusat mereka ya, karena mereka nempel di busur yang sama ya, itu busur yang ini. Tinggal kali 2, berarti 62. Kemudian yang ini, besar sudut AOD 2X plus 5. AOD 2X plus 5. BOC-nya itu adalah 5X kurang 20. AOC-nya berapa? Ini kan 90 derajat ya. Nah, ingat ini kalau ditambahin semuanya membentuk setengah lingkaran. Artinya berarti dia membentuk sudut lurus, di mana sudut lurus itu 180 derajat. Berarti tinggal kita tulis 2X plus 5 ditambah 90 tambah 5X kurang 20 sama dengan 180. Nah, ini tinggal kita operasikan saja yang sejenis. Ini 2X sama 5X kan 7X. Ini 180-nya kita kurangin deh, 90 ditambah 20 dikurang 5. Jadi angka-angkanya kita pindah ke kanan, 7X berarti sama dengan 90, 180 kurang 90, 90 tambah 20 berarti 110 ya, 110 dikurang 5 berarti 105. Berarti X-nya sama dengan 105 bagi 7 berarti 15. Nah, yang ditanyakan AOC, ya balikin lagi 15 derajatnya ke AOC. Nah, balikin sini ya, karena yang ditanyakan itu adalah yang ini, AOC. Berarti tinggal 2X, berarti di situ jadinya 2 kali 15. 2 kali 15 tambah 5 tambah 90.
Berarti 30 tambah 5 tambah 90. Jadi jawabannya adalah 125 derajat. Tuh. Lanjut di sini. Diagram panel menunjukkan suatu fungsi. Nah, ini kita anggap aja kayak anak sama bapak ya. Anak, bapak. Berarti di sini jawabannya adalah yang ini fungsi ya. Itu fungsi, kemudian yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini fungsi. Berarti 1 dan 4. Gambar di atas merupakan grafik penyelesaian sistem persamaan yang mana? Oke, ini kita buat grafik aja ya. Nah, sistem persamaan apa? Ya ini. Untuk garis yang ini berarti 2. Ini berarti tempelin X di sini ya. Di sini tempelin Y. Berarti jadinya 2X kurang 4Y sama dengan, tinggal kalikan 2 kali min 4 berarti min 8. Ini kita sederhanain, sama-sama bagi 2 kayaknya bisa. Jadinya X min 2Y sama dengan min 4. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini kita lihat angkanya 4 sama nih. Pokoknya yang di Y tempelin X, yang di X tempelin Y. Berarti yang kedua 4X plus 2Y sama dengan 4 kali 2, 8. Nah, sederhanakan lagi nih, sama-sama bagi 2. Ini jadinya 2X plus Y sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Pernyataan yang benar. Nah, untuk yang ini, yang pertama itu bentuk selisih kuadrat ya. Bentuk selisih kuadrat itu caranya tinggal akarin. Bentuknya nanti selalu kembar beda tanda. Ini benar. Nah, ini faktor dari min 8 yang kalau dijumlah hasilnya positif 2. Nah, ini coba lihat min 4 kalau dikali 2 iya sih min 8, tapi kalau ditambah min 4 tambah 2 itu negatif 2. Nggak cocok nih. Ini kan positif 2. Salah. Kemudian, nah yang ini agak ribet nih yang ketiga. Jadi di sini kalau yang ketiga ini kan ada 2x kuadrat plus 5x plus 3 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan dulu ujung sama ujung, 6 ya. Faktor dari 6 yang kalau dijumlah hasilnya 5. Berapa? Kan nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Nggak bisa difaktorin. Kalau nggak bisa difaktorin gimana? Salah berarti. Yang ini kan nggak bisa difaktorin. Berarti yang ini udah pasti benar. Jawabannya adalah 1 dan 4. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa memfaktorin, kalian bisa kali-kalikan ini ya. Nah, ini kalikan aja ini, kalau hasilnya benar sama dengan yang di kiri berarti itu benar dia. Kalau salah berarti salah. Oke, yang ini median dan mean. Oke, median dan mean. Median itu adalah nilai tengah. Caranya gimana? Frekuensinya ditambahin dulu. Berarti di sini tambahin 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 6 tambah 4, 10. Berarti 10 tambah 10 frekuensinya totalnya 20. 20 bagi 2 berapa? 10. Berarti di sini karena dia genap, berarti data yang di tengah itu pasti ada 2. Data yang ke 10 plus ke 11. Kita bagi 2. Ke 10-nya yang mana? Kita lihat 7 ya. Karena kita hitung dari depan kan berurutan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Data yang ke 10 adalah 7. Ke 11 berapa? Masuk ke kotak berikutnya. Berarti di sini jadinya 7 tambah 8 bagi 2. Berarti 7,5. Nah, ini pilihan jawabannya semuanya adalah beda semua ya. Maksudnya mediannya. Ya udah, ini jawabannya adalah yang ini. Tapi gimana cara mencari rata-ratanya? Rata-ratanya tinggal kalian kalikan aja ya. Ini kali, atas bawah kali. Ini kan jadinya 4 tambah 10 tambah 18 tambah 28 tambah 48 tambah 36. Baru kita bagi dengan 20. Nah, ini hasilnya sama nanti 7,2. Itu kalau mencari rata-rata. Ingat, median nilai tengah, mean baru rata-rata. Jangan ketukar. Pesawat Garuda terbang dari kota A ke kota B ke arah selatan. Oke. Kita bikin arah matangin dulu ya di sini gini. Ini anggap aja utara, ini selatan. Ini timur. Timurnya sebelah kanan, baratnya sebelah kiri.
Oke, berarti sekarang gini, kalau anggap aja kota A itu ada di sini, katanya dia ke arah B selatan. Selatan itu berarti ke bawah. Nah, sejauh 60 km. Kemudian dilanjutkan ke kota C ke arah timur. Oke, ini adalah kota B tadi ya. Kemudian ke arah timur. Timur tuh kemana? Timur tuh ke kanan sejauh 80 km. Ini kota C. Kemudian dia dari kota C dilanjutkan lagi kota D ke arah utara. Oke, sejauh 210. 210 berarti kita lebihin ke atas ya. Bengkok. Nah tuh, apa aja di sini kota D. Nah, sekarang yang ditanyakan ini 210 tadi ya. Yang ditanyakan adalah jika pesawat itu akan kembali ke kota A. Oke, dia akan kembali ke sini. Jarak terdekat dari kota A ke kota D pasti langsung ya, langsung ke sini berarti kalau mau jarak terdekat. Nah, ini bisa kita potong di sini ya. Nah, ini kita potong aja di sini. Tadi kan 80 ya. Ini kan pasti siku-siku karena ini arah mata angin. Kemudian di sini 210 kita kurangi dengan 60. Nih, 210 kurang 60 berarti di sini jadinya 150. Ini tinggal kita pakai Pitagoras dengan berpatokan pada segitiga yang ini aja. Sama-sama bagi 0, bagi 10 nih kan, coret nolnya 8, 15 pasangannya 17. Sama-sama ada nolnya tadi, berarti sama-sama bagi 10, berarti kita kembalikan nolnya kali 10, jadi 170 km. Renovasi sebuah sekolah diperkirakan dapat selesai dikerjakan oleh 24 pekerja selama 9 hari. Agar sekolah tersebut selesai dikerjakan 3 hari lebih cepat. Berarti kalau 3 hari lebih cepat maunya berapa? Maunya 6 hari ya. Maunya 6 hari. Pekerja yang perlu ditambahkan sebesar berapa? Ya udah, ini kita hitung aja dulu. 24 kita bandingkan dengan X ya, karena pekerjanya belum diketahui. Oke, yang ini 9/6. Ini satuannya hari. Oke, ini tinggal kita sederhanakan saja, tapi karena ini kita tahu tentang proyek, ini pasti perbandingan berbalik nilai. Atas kali atas, bawah kali bawah. Sederhanakan, maka yang 24 ini sama 6 ini boleh kita sederhanakan. Ini 1, ini 4 ya. Tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, berarti jumlah pekerja yang diperlukan adalah X sama dengan 4 kali 9, 36. Awalnya cuma 24 pekerja yang diperlukan. Tapi karena di sini dia minta 3 hari lebih cepat, jadinya pekerja yang diperlukan itu adalah 36 pekerja. Tapi ingat, ini kalau secara keseluruhan awalnya 24 jadi 36, berarti tambahannya berapa? Tambahannya itu berarti 36 dikurang 24. Jadi 12 orang yang perlu ditambahkan. Jawabannya. Lanjut, sebuah prisma mempunyai alas berbentuk segi 6. Alas prisma ini segi 6. Banyak rusuk dan sisi prisma tersebut berapa? Kalau mencari banyak rusuk, itu tinggal kita kali 3 ya. Kenapa? Karena rusuk dari prisma itu kan terdiri dari rusuk alas, tegak, sama tutup. Kita kali 3. Sedangkan sisinya itu kan ada sisi alas, sisi tegak, sama tutup. Nah, jadi di sini cuma tinggal tambah 2 aja, alas sama tutup, tambah 2. Oke, ini berarti tinggal seginya itu tadi tinggal kali 3, berarti 18. 6 kali 3, 18, sama yang ini berarti 6 tambah 2, jadi 8. Nah, jawabannya 18 dan 8. Sebuah ruangan berbentuk balok, ukuran panjangnya 9, lebarnya 6, dan tingginya 4 meter. Dinding ruangan tersebut akan dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan berapa? Ya udah, di sini tinggal LP-nya aja yang kita cari ya, luas permukaan balok. Rumusnya 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi, atau panjang tinggi gitu langsung ya. Panjang tinggi ditambah dengan lebar tinggi. Nah, ini tinggal kita masukin 2 dalam kurung panjang kali lebar, berarti 9 kali 6, 54. Panjang kali tinggi, 9 kali 4, 36. Lebar kali tinggi, berarti 6 kali 4, 24. Oke, yang ini tinggal kita kalikan 2 dalam kurung. Tambahin dulu deh. Ini jadinya 54 tambah 36 kan 90. 90 tambah 24 berarti 114. Berarti jadinya 228. Ini adalah luas ruangan yang mau kita cat.
katanya biayanya 50.000, ya udah berarti 228 dikali dengan 5, nolnya simpan aja. Nah, berarti di sini jadinya 0, simpan 4, simpan 1. Nah, 1 juta, kok 1 juta? 11 juta ya jadinya, nolnya ada 4 yang disimpan. 11.400.000. Nah, nih. Sebentar. Ini ruangan. Sorry. Kalau ruangan, bukan balok biasa ya, sorry. Kalau ruangan berarti yang kita cat itu hanya bagian dinding aja, sorry. Nah, jadi kalau kita gambarin gini. Dindingnya doang yang kita hitung. Rumusnya, kalau mau ngecat gini, LP-nya berarti keliling alas kali tinggi aja. Keliling alas. Alasnya berarti panjang, persegi panjang ya ini ya. Panjang sama lebar ya. Nah, di sini 2 kali panjang tambah lebar dikali dengan tinggi. Nah, di sini jadinya 2 dalam kurung. Panjangnya itu tadi 9 ya. Tambah lebarnya itu 6. Dikali dengan T-nya itu adalah 4. Nah, berarti 2 kali 15. 2 kali 15 berapa? 2 kali 15 30. 30 dikali 4 berarti 120 meter persegi. Ini bagian yang mau dicat ya. Kita kali 50.000. Nah, 50.000. Nah, berarti jawabannya adalah 6 juta. Gitu ya. Hati-hati, ini karena dia ruangan berbentuk balok. Kalau ruangan kan atap biasanya nggak dicat sama lantai. Sedangkan yang ini tadi balok biasa. Oke, lanjut. Di sini sekelompok siswa mengadakan bakti sosial. Mereka menerima 3 karung beras berturut-turut 5, ya saya hapus aja ini ya. 5,75 kilo, 80,5 kilo, dan 91/4 kilo. Beras tersebut akan disumbangkan kepada sejumlah kepala keluarga secara merata. Jika setiap kepala keluarga menerima beras 3,5 kilo, maka kepala keluarga yang dapat menerima sumbangan itu berapa? Nah, ini cara mudahnya begini ya. Ini kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan aja dulu. Kalau dia 0,75 itu berarti artinya dia adalah 56 3/4 ditambah 80,5. Nah, ditambah dengan 91/4. Begini. Terus nanti hasilnya ini akan kita bagi dengan ini 3,5. Kalau 0,5 itu kan artinya 3,5 ya. Nah, jadi susunannya begitu. Jadi sekarang kita tinggal tambahkan bilangan yang di depannya aja, bilangan bulatnya 56 tambah 80 tambah 90. Berarti di sini 170 tambah 56. 170 tambah 56. Berarti 226. Oke, 226. Nah, pecahannya kita tambahin sendiri nih. 3/4 ditambah 1/2. Atau langsung saya samain penyebutnya ya. Langsung saya samain penyebutnya. Ini jadinya per 4. Ini 2 tambah 1/4. Oke. Yang ini saya jadikan pecahan biasa, jadinya kali tambah 67/2. Nah, oke. Jadi yang ini jadinya 226. Ini jadinya berapa nih? 56 ya, berarti 6/4. Nah, 6/4 kalau sederhanain jadi 3/2. Ini dijadikan pecahan biasa juga. Kalau dijadikan pecahan biasa berarti kan kita kali, kita tambah. Berarti 226 dikali dengan 2. Berarti jadinya 452. 452 ditambah dengan 3. Berarti jadinya 452 tambah 3 berarti jadinya 455 ya. 455/2 dibagi dengan 7/2. Nah, ini kan kalau dibagi dengan pecahan itu kita kalikan dengan kebalikan. 455/2 dikali dengan 2/7. Sehingga coret-coret 455 bagi 7. Berarti hasilnya adalah 65.
Jadi ada 65 orang yang bisa menerima sumbangan tersebut. Nah, ini 65 orang. Satu jenis obat dapat menyembuhkan pasien penyakit malaria dengan peluang kesembuhan 0,85. Jika obat tersebut diberikan kepada 80 orang pasien penyakit malaria, perkiraan yang tidak sembuh berapa? Kalau dia peluang kesembuhannya 0,85, ingat nih sama kalau dipersentasikan jadi 85% ya. Berarti kalau misalnya yang sembuh itu 85%, berarti yang tidak sembuh berapa? Tidak sembuh, berarti peluangnya adalah 15%. Jadi peluang itu dia nggak harus dalam bentuk desimal atau pecahan ya, bisa aja dalam bentuk persentase. Oke, ini berarti kalau misalnya di situ diberikan kepada 80 orang pasien, berarti untuk yang tidak sembuh berarti tinggal 15%-nya kita kalikan dengan 80. Berarti di sini 15 per 100 kita kalikan 80, coret-coret. Yang ini berarti jadinya sederhanakan aja, sama-sama bagi 5, ini jadinya 3, ini 2, ini sama ini sisa 4, berarti 3 kali 4, 12 orang. Kemudian lanjut, suatu kelas berisi 30 orang siswa, 18 siswa pria dan sisanya wanita. Jika rata-rata tingginya 160 dan tinggi rata-rata siswa wanita adalah 154, rata-rata tinggi seluruhnya berapa? Nah, ini sudah pernah dibahas ya kalau yang ini ya. Ini berarti tinggal wanitanya berarti kan ada 12 nih. 12. Jadi di sini kita tinggal cari X bar gabungan. Nah, X bar gabungan itu kan rumusnya X bar, ini kalau pria sama wanita, X bar pria dikali dengan banyaknya si prianya berapa ditambah dengan X bar atau rata-rata untuk wanitanya dikali dengan banyak wanitanya berapa. Ini tinggal kita bagi dengan jumlah keseluruhannya. Nah, ini berarti jadinya 160 ya berarti ya. 160-nya kita kali dengan 18. Terus ditambah dengan wanitanya itu 154 dikali dengan 12. Oke, ini dibagi dengan 30. Nah, ini nanti kalau dihitung jawabannya adalah 157,6. Kemudian suku ke-15 dan suku ke-16. Suku ke-15 dan suku ke-16-nya berapa? Oke, berarti di sini kita harus tahu polanya dulu ya. Ini kan dia berkurang 3, ini kurang 3, ini kurang 3. Oh, dia polanya tetap. Suku ke-15 itu sama aja dengan kalau di aritmatika itu enaknya gini. U1 kan itu A, U2 berarti A tambah B. Kalau U3 berarti A tambah 2B. Kalau U10 berapa? U10 A tambah 9B. Kalau U15 berarti sama aja dengan A ditambah 14B. Berarti di sini A-nya itu kan 80 ya, bilangan pertama. Berarti di sini 80 ditambah dengan 14 dikali dengan bedanya itu negatif 3. Berarti di sini 80 ditambah dengan 14 kali negatif 3 berarti jadinya dengan 42. Tinggal kita tambahin berarti jadinya 38. Nah, kalau kita dapat U15-nya 38 ya, berarti U16-nya tinggal dikurang 3 lagi. 38 dikurang atau tambah negatif 3. Berarti jadinya 35. Jadi jawabannya adalah 38 dan 35. Oke, untuk soal terakhir di sini soalnya tentang menghitung skor atau nilai yang didapat dari sebuah kompetisi. Di sini Wulan mengikuti tes kompetensi yang berisi 50 soal. Penilaian setiap soal menggunakan aturan sebagai berikut. Skornya kalau benar dapat 5. Oke, benarnya itu dapat poin 5, salah itu negatif 2. Kalau tidak dijawab itu 0. Ya udah, ini benarnya berapa? Kalau kita lihat Wulannya menjawab sebanyak 46 soal ya. 46 soal. Di antaranya itu 3 soal dijawab ternyata salah. Nah, berarti yang benar berapa? Yang benar pasti 43 ya. 43 berarti kita kalikan 43. Ini dikali dengan salah tadi ya 3. Nah, ini kalau sisanya
Itu nggak penting sebenarnya ya, tapi di sini kan ada 50 soal berarti sini 4. Nggak apa-apa dia dihitung. Ini jadinya 200 berapa nih? 215. Nah, ini ada skor negatif 6 sama 0. Ya udah kita tambahkan. Maka di sini skor yang didapat adalah 209. Nah, begitu dia. Jadi itu dia pembahasan soal-soal persiapan buat ujian sekolah tingkat SMP. Semoga apa yang saya bahas tadi itu bermanfaat buat kalian untuk mempersiapkan diri. Semoga ujiannya nanti lancar, dimudahkan, dan diberikan nilai yang terbaik. Amin. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.